Peristiwa tenggelamnya kapal motor penyeberangan Tunu Jaya Pratama bermula dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Saat itu sekitar pukul 22.26 waktu Indonesia Barat, kapal melakukan bongkar muat. Pukul 22.56 kapal kemudian berangkat dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali dengan membawa 53 penumpang, 12 anak buah kapal, dan 22 unit kendaraan. Sekitar pukul 23.20, kapal diperkirakan mengalami masalah dan kemudian hilang kontak dengan Balai Pengelola Transportasi Darat. Sampai akhirnya kapal dinyatakan tenggelam di perairan Selat Bali. Sebelum karam, sejumlah penumpang kemudian melompat dari atas kapal untuk menyelamatkan diri. Proses pencarian pun dilakukan. Beberapa penumpang akhirnya berhasil diselamatkan oleh nelayan yang kebetulan sedang melaut. Apa yang menyebabkan KMP Tunu Jaya Pratama bisa tenggelam? Kita temukan faktanya. Hari ini tim Fakta berkesempatan untuk ikut langsung dalam proses evakuasi bersama dengan tim gabungan. Kami sudah berada di titik kumpul yang letaknya tidak jauh dari Pelabuhan Ketapang, sekitar 20 menit dari Pelabuhan Ketapang, dan sebentar lagi kami akan menaiki kapal berjenis KAL 28 bersama dengan TNI Angkatan Laut untuk ikut dalam proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya. Kita temukan faktanya. Ya, saat ini kami sudah berada di ruang anjungan, begitu. Di sini merupakan tempat kontrol kapal dan kita akan melihat seperti apa persiapannya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi dengan Komandan KAL Sembulungan, Kapten Laut Pelaut Rianto, Lanal Banyuwangi. Baik, Pak Rianto, saya Tanti dari Fakta TV One. Pak, mungkin ini bisa dijelaskan, kita kan sudah akan persiapan untuk berangkat ya. Betul. Kapal ini bisa dijelaskan seperti apa nanti skenario persiapannya evakuasi hari ini? Untuk skenario evakuasi saat ini, kita dari Pantai Dermaga Pantai Bum akan menuju ke koordinat titik kapal tenggelam. Habis itu kita akan menyisir ke arah utara melewati sisi timur, ya, sisi timur, sisi barat, Gilimanuk. Setelah itu kita akan mutar menuju ke tengah, daerah Ketapang. Dari Ketapang nanti kita akan ke selatan, kurang lebih kita akan berjalan 3 mil lah, 3 mil ke selatan. Habis itu kita akan balik ke titik Pantai Dermaga Pantai Bum. Kurang lebih dari titik kita saat ini menuju ke titik tenggelamnya kapal ini kurang lebih berapa jauhnya jaraknya? Jaraknya kalau di sini 3,5 mil, Mbak. Ini 3,5 mil, kita butuh waktu kira-kira ya 15 menit lah dari ke titik tenggelamnya kapal tersebut. Kalau kita lihat juga ini cuaca air-air ini tidak menentu, tapi seperti apa kondisi cuaca sendiri di sekitaran perairan Selat Bali ini? Insya Allah kita berdoa semoga kita melaksanakan SAR untuk hari ini. Cuaca juga baik, mendukung, mulai arus, gelombang, angin semuanya. Biar kita segera secepatnya untuk menemukan para korban khususnya. Pemirsa, sebentar lagi kapal akan berangkat. Kalau tadi dijelaskan juga kita akan menyisiri perairan Selat Bali dimulai dari titik kapal tenggelam sampai nanti kita menyusuri sekitaran perairan Selat Bali untuk melakukan pencarian terhadap korban-korban yang hilang. Kita temukan faktanya. Keselamatan keamanan semuanya. Ya, ini ya. Belum seberapa ya Pak ombaknya? Ini alhamdulillah nih untuk pagi ini semoga kita tenang sampai sore nih, Mbak. Iya. Banyak itu aja. Kalau yang selatan ini sudah kelihatan putih-putih sana itu. Oh, itu kelihatannya bakal ini ya. Betul.
Kan cuaca di sini tidak menentu. Terus arus di sini itu ada 2 arus, Mbak. Arus bawah sama arus atas itu berlainan. Terus banyak pusaran-pusaran juga di Selat Bali ini. Mulai dari Tabuan sampai Sembulungan sini itu banyak pusaran-pusaran air untuk Selat Bali khususnya. Itu menyulitkan proses pencarian, Pak? Betul, karena di saat kita mendekat, tiba-tiba pusaran itu dengan sendiri akan berputar gitu. Randu, silakan bawa Polsa. Oke, Pak Rianto, boleh ditunjukkan sebetulnya titik tenggelamnya kapal Tunu tadi dan kira-kira ini berada di kedalaman berapa, Pak? Untuk KM Tunu, kita 5 menit lagi akan nyampe. Kedalamannya 44 meter untuk kedalamannya. Untuk dasar sini berpasir untuk tempat titiknya KM Tunu ini. Untuk Selat Bali itu arusnya kuat, terus untuk perputaran arusnya juga ada, semuanya. Berarti nahkoda untuk penyeberangan di sini aslinya sudah punya kualifikasi yang betul-betul. Satu lagi, Pak, mungkin itu kan tadi sudah diperlihatkan titik tenggelamnya kapal, tapi kalau titik dari penemuan korban-korban yang selama ini sudah ditemukan sepanjang proses evakuasi berlangsung, ini bisa ditunjukkan di mana saja titiknya, Pak? Untuk yang pertama di Pantai Cekik sini, Cekik di daerah Batu Licin sini, daerah Cekik. Ini kemarin 4 orang pertama kali ditemukan dari tim kita SAR. Itu 4 orang. 4 orang selamat atau? 4 orang selamat. 4 orang selamat, pakai pelampung, pakai apa semuanya. Terus dini harinya ke selatan. Karena arus saat itu ada perubahan ini, Mbak. Ada perubahan di daerah Banyu Biru Negara sini. Nah, ini banyak korban-korbannya. Setelah mulai pagi siang banyak di kecamatan negara Jembrana sana, karena arus kuat dari utara. Semuanya ditemukan di Bali ya, Pak? Ya, semuanya karena arus dari utara ke selatan, perputaran arusnya sangat kenceng, kemungkinan ya terbawa arus ke selatan. Ya, pemirsa, kita sudah mendekati titik kapal tenggelam. Kita akan coba melihat di bagian haluan ya, Pak. Boleh ditunjukkan tempatnya di mana? Kita akan lihat seperti apa proses pencarian di sana. Siap. Ya. Saat ini kita sudah berada di haluan, pemirsa, di haluan kapal. Disinilah tempat para tim kapal atau tim SAR di sini melihat atau mencari begitu ya, korban-korban yang berada di sekitaran sini. Apakah ditemukan mungkin tanda-tanda dari korban yang ada? Ya, pemirsa, kalau bisa saya rasakan sekarang situasi terkini ini memang cuaca tampaknya sampai sejauh ini masih cukup cerah begitu ya, tapi kalau kita rasakan ombak ini cukup deras begitu dan terasa goyangan di kapal ini cukup terasa. Padahal kalau berdasarkan tadi saya berbincang dengan salah satu awak kapal menyatakan kalau ombak sekarang ini masih tergolong normal, sehingga memang bisa disimpulkan kalau arus di sekitaran perairan Selat Bali ini cukup kencang. Ya, pemirsa, kalau Anda bisa lihat di sana ada tampak 2 tower yang bersebelahan. Nah, di titik itulah, di lokasi itulah merupakan titik di mana KMP Tunu ini tenggelam seperti itu. Namun sayangnya kami tidak bisa untuk merapat ke sana mengingat di sana kondisi ombak sudah sangat tinggi. Kalau tadi berdasarkan penuturan juga sudah sekitar 2,5 meter ombak yang berada di sana, sehingga kita tidak bisa untuk merapat karena alasan keamanan. Tapi kita akan tetap melakukan penyisiran di sepanjang garis yang tadi juga sudah direncanakan oleh tim SAR pada hari ini. Dari titik lokasi tenggelamnya kapal, para korban ini kebanyakan ditemukan cukup jauh, pemirsa, jaraknya di sekitar situ, yang mana ini sudah memasuki kawasan Jembrana ya.
di perairan Bali. Artinya ini cukup jauh jaraknya dari titik kapal tenggelam sampai para korban ini ditemukan. Tidak hanya korban-korban yang meninggal dunia, tapi juga banyak dari korban selamat ini ditemukan di sepanjang lokasi yang sama dan jarak yang tidak terlalu jauh di sana. Bersama kami saat ini sudah ada Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, Bapak Letkol Muhammad Puji Santoso. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Mbak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan apa saja kemudian metode pencarian yang dilakukan oleh tim? Baik, metode yang kita laksanakan, kita membuat sektor SAR. Jadi sektor SAR dari titik itu, kemudian saya buat perimeter sampai 5 nautical mile, 15 dan 15 nautical mile. Dengan pertimbangan penempatan unsur-unsur unit SAR-nya sesuai mempertimbangkan dimensi dari kapal. Kami melaksanakan pencarian dan pertolongan dari titik hilangnya KMP Tunu Pratama. Itu kita jadikan sebagai dasar datum yang nantinya akan kami kembangkan ke arah hanyutnya dari kemungkinan korban. Dari titik tersebut saya kembangkan ke arah selatan terutama karena arus dominan ke selatan. Arus cukup kencang ke selatan. Mengarah ke Bali ya? Mengarah ke Tenggara, betul. Mengarah ke Tenggara seperti yang kita ketahui kemarin ditemukan korban sebanyak 35 orang, 29 selamat dan 6 meninggal dunia. Baik, kalau begitu terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih. Komandan atas waktunya. Terima kasih.